Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah lima ughliqa wal khatim lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah hadis tarbawi dan teman-teman yang saya cintai. Perkenankan kami dari kelompok 13, kelompok terakhir, akan mempresentasikan mengenai pendidikan dalam keluarga. Baik, selanjutnya kita beralih kepada anggota kelompok 13. Di dalam anggota ini, kami terdiri dari 2 orang. Yang pertama adalah saya, Elia Fadila, selaku moderator, dan yang kedua adalah teman saya, Esa Nur Aini. Kemudian, pemateri pertama yang akan menjelaskan mengenai materi pendidikan dalam keluarga ini serta membacakan hadis dan sanadnya adalah Esa Nur Aini. Kepada Esa Nur Aini saya persilahkan. Pengertian pendidikan dalam keluarga. Secara bahasa, definisi pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan adalah proses timbal balik dari tiap pribadi manusia dalam penyesuaian dirinya dengan lingkungan hidupnya. Sementara itu, keluarga adalah kesatuan unit terkecil di dalam masyarakat. Jadi, pendidikan dalam keluarga adalah proses pembentukan mental dan tingkah laku seorang anak manusia secara berkesinambungan dalam unit terkecil di dalam masyarakat. Hadis yang berkaitan dengan pendidikan dalam keluarga. Yang pertama ada hadis tentang pendidikan terhadap anak. Haddatsana Mu'ammal bin Hisyamin ya'nil Yashkuriyya haddatsana Ismailu an Sawwarin Abi Hamzah qala Abu Dawud wa huwa Sawwar bin Dawud Abu Hamzah al-Muzaniyyu As-Sayrafiyu an Amr bin Shu'aibin an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji', yang artinya berkata Mu'ammal ibnu Hisham yakni al-Ashkuri, berkata Ismail dari Hamzah, berkata Abu Dawud, dan dia adalah Sawwaru ibnu Dawud Abu Hamzah al-Muzanni al-Sayrafi dari Amr ibnu Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suruhlah anakmu melakukan sholat ketika berumur 7 tahun dan pukullah mereka karena mereka meninggalkan sholat ketika berumur 10 tahun dan pisahlah mereka, anak laki-laki dan perempuan, dari tempat tidur. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang selanjutnya adalah sanad hadis. Sanad hadis di atas diantaranya adalah yang pertama Mu'ammal ibnu Hisham, yang kedua Ismail, yang ketiga Abi Hamzah, yang keempat Abu Dawud, yang kelima Sawwaru ibnu Dawud Abu Hamzah al-Muzanni al-Sayrafi, yang keenam Amru ibnu Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Lalu matan hadisnya, suruhlah anakmu melakukan sholat ketika berumur 7 tahun dan pukullah mereka karena mereka meninggalkan sholat ketika berumur 10 tahun dan pisahlah mereka, anak laki-laki dan perempuan, dari tempat tidur. Yang selanjutnya adalah penjelasan hadis. Hadis di atas menjelaskan
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan bahwa usai mengajarkan anak belajar agama atau sholat ketika sudah 7 tahun. Jika belum genap 7 tahun, anak tidak boleh dituntut untuk tidak belajar agama kecuali hanya memperkenalkannya. Nah, hadis ini, kata Abdul, menjelaskan bagaimana mendidik agama pada anak-anak. Pendidikan agama diberikan kepada anak sejak kecil, sehingga nanti usia dewasa, perintah-perintah agama dapat dilakukan secara mudah dan ringan. Di antara perintah agama yang disebutkan dalam hadis ada 3 perintah, yaitu perintah melaksanakan sholat, perintah memberikan hukuman bagi pelanggarnya, dan perintah mendidik pendidikan seks. Menurut Abdul, perintah di sini maknanya dilakukan secara tegas, sebab pada umumnya perintah sholat sebenarnya sudah dilakukan orang tua sejak sebelum usia tersebut. Hadis selanjutnya adalah hadis mengenai berbakti kepada ibu bapak. Haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibata wa Zuhair bin Harbin qala haddatsana Waqi'u an Sufyana an Habibin wa haddatsana Muhammad bin al-Musanna haddatsana Yahya ya'ni bani Sa'id al-Qattan an Sufyan wa Sya'bah qala haddatsana Habib an Abdul Abbas an Abdullah bin Amrin wa qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dhinahu fil jihad faqala ahayyun walidaka qala na'am qala fa fihi ma fajahid. Haddatsana Ubaidullah bin Mu'adin haddatsana Abi haddatsana Syu'bah an Habibi sami'tu Abul Abbas sami'tu Abdullah bin Amrin wa ibn al-Asi yaqulu jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fadzakara bimithlihi qala Muslim. Abul Abbas ismu Sa'ib ibnu Furruh al-Maki haddatsana Abu Karibin akhbarana ibnu Bisharin Mis'anin wa haddatsani Muhammad bin Hatim haddatsana Muawiyah ibnu Umrihi an Abil Ishaq wa haddatsani Al-Qasim bin Zakaria haddatsana Husain bin Ali al-Ju'fi Zaidah kilahuma anil A'mashi jami'an an Habibin bihadzal isnadi mithlahu. Selanjutnya terjemah dari hadis yang tadi saya bacakan adalah telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Zuhair bin Harb. Keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Waqi dari Sufyan dari Habib. Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Musanna telah menceritakan kepada kami Yahya yaitu Ibnu Sa'id al-Qattan dari Sufyan dari Syu'bah. Keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Habib dari Abu al-Abbas dari Abdullah bin Amr, ia berkata ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW meminta izin untuk ikut berjihad. Lalu Nabi SAW bertanya kepadanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Jawab orang itu, masih. Lantas beliau bersabda, berbakti kepada keduanya adalah jihad. Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Mu'az, telah menceritakan kepada kami bapakku, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Habib, ia berkata aku mendengar Abu Abbas, ia berkata aku mendengar Abdullah bin Amr bin al-As, ia berkata ada seseorang yang datang kepada Nabi SAW. Lalu Amru menyebutkan hadis yang serupa. Muslim berkata, Abu Abbas Abdullah As-Sa'ib bin Farruh al-Maki telah menceritakan kepada kami Abu Quraib, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Bashir dari Mis'al. Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya. Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Hatim, telah menceritakan kepada kami Muawiyah bin Amr dari Abu Ishaq. Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya. Dan telah menceritakan kepadaku Al-Qasim bin Zakaria, telah menceritakan kepada kami Husain bin Ali al-Ju'fi dari Zaidah, keduanya dari Al-A'mashi.
seluruhnya dari Habib melalui jalur ini dengan hadis yang serupa. Kemudian yang selanjutnya ada sanad dan matan hadis. Yang pertama adalah sanad hadis. Sanad hadis 1. Abdullah bin Amr bin Al-As bin Al-Wa'il. Yang kedua As-Sa'ib bin Farrukh. Yang ketiga Habib bin Abi Thabit Qais bin Dinar. Yang keempat Sufyan bin Sa'id bin Masruq. Yang kelima Waki' bin Jarrah bin Mali. Dan yang terakhir Abdullah bin Muhammad Abi Syaibah Ibrahim bin Utsman. Kemudian ada matan hadis. Matan hadis dari hadis yang saya bacakan adalah ada seseorang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta izin untuk ikut berjihad. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Jawab orang itu, masih. Lalu beliau bersabda, berbakti kepada keduanya adalah jihad. Selanjutnya adalah mengenai penjelasan hadis dari hadis berbakti kepada kedua orang tua. Menghormati dan bersikap santun kepada orang tua itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Rasa hormat dan santun tidak boleh berkurang, kendati pun berbeda agama dengan orang tua. Agama Islam membedakan antara pergaulan dan akidah. Pergaulan itu berhubungan dengan sesama manusia atau yang sering kita kenal dengan hablum minan nas, termasuk kepada kedua orang tua, ibu dan bapak. Sedangkan akidah atau iman berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang sering kita kenal dengan istilah hablum minallah. Adapun cara berbakti kepada kedua orang tua itu diantaranya yang pertama, bersikap sopan santun dan berkata lemah lembut yang menyejukkan hati keduanya. Yang kedua, perlihatkan muka yang jernih bila berhadapan dengan keduanya. Yang ketiga, berilah keperluan hidupnya yang layak. Dan yang terakhir, tempatkan keduanya pada tempat atau rumah yang layak. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak terasa telah sampailah kita pada penghujung presentasi kelompok 13 mengenai pendidikan dalam keluarga. Alhamdulillahirabbil alamin, kami telah menyampaikan 2 hadis yang berkenaan dengan pendidikan dalam keluarga. Kami dari kelompok 13 memohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau perbuatan, baik disengaja ataupun tidak sengaja. Saya Elia Fadila selaku moderator izin pamit undur diri. Dan sebelum saya menutup presentasi kali ini, saya ada sedikit pantun nih. Cuci tangan sampai bersih, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.